Kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan kios serta rumah barak di kawasan Jalan Lintas Kelurahan Pahandut, seberang kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Material bangunan dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Dan kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu kios yang telah lama ditinggalkan pemiliknya. Dari bagian mana? Bagian ambalan. Apa itu? Kios. Dari listrik apa dari mana, Pak? Dari listrik. Listrik. Korsleting listrik barangkali ya. Oh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan 4 rumah semi permanen di Dusun Pau, Goa, Sulawesi Selatan. Kerasnya hembusan angin membuat api sulit dipadamkan. 2 sepeda motor, sebuah traktor sawah, serta 50 karung gabah yang baru dipanen ikut terbakar. Api pertama kali terlihat dari teras salah satu rumah warga yang terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Dugaan sementara yaitu diduga disebabkan oleh korsleting listrik yang berawal dari salah satu teras rumah warga sehingga merembet ke seluruh 4 unit rumah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir 400 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Alat kelamin seorang anak di Lahat, Sumatera Selatan terpotong saat ikut sunatan massal. Artis senior Kiki Fatmala tutup usia usai berjuang melawan kompilasi akibat kanker yang dideritanya. Sementara itu pemirsa, kaget disalip dari sebelah kiri sebuah truk bermuatan tabung gas menabrak warung tempat cuci motor serta kendaraan lain di Probolinggo, Jawa Timur. Dan akibat kejadian ini warung dan tempat cucian motor rusak parah. Kecelakaan truk bermuatan LPG menabrak warung, tempat cuci motor, sepeda motor, dan satu mobil di jalur selatan Kelurahan Kebonsari Wetan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, sebuah warung serta tempat cuci motor rusak parah, sementara motor dan sebuah minibus yang saat itu terparkir juga alami kerusakan. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk kaget karena disalip sebuah mobil box dari sebelah kiri dan membuang kendali ke arah kanan hingga menabrak warung dan tempat pencucian motor. Mobil box saya langsung saya banting kiri itu Pak ya. Lalu sebelah kiri berarti sama ya, box tadi. Iya, enggak tadi. Kecepatan jenengan tadi berapa, Pak? 60 ya, pelan ya. Beruntung saat kejadian kondisi warung belum buka dan tukang cuci motor berada di lokasi yang cukup jauh dari tempat kejadian. Ya, Mas. Nah, tiba-tiba mobil dari sana yuk langsung ke sini semua. Nah, ternyata saya lihat sepeda motor saya yang rusak. Jadi keluar ternyata ini apa namanya? Warungnya udah habis. Itu cepat atau gimana, Mas? Cepat ya. Polisi yang mendapat laporan segera ke TKP dan mengamankan truk dan motor untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Ana Purwadi, iNews melaporkan. Nama Buset. Ya, sementara itu sebuah mobil angkutan desa menabrak truk yang tengah terparkir di tepi Jalan Raya Tegal, Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, akibatnya seorang penumpang tewas sementara sopir angkutan desa terjepit kabin. Angkot buaran ya. Warga berusaha mengevakuasi seorang sopir mobil angkutan desa atau angkudes yang terjepit kabin setelah menabrak truk yang terparkir di Jalan Raya Tegal, Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah, Kamis sore. Selain sopir yang terjepit dan luka parah, seorang penumpang yang duduk di depan tewas. Sementara 5 penumpang lainnya luka ringan. Kejadian bermula saat angkudes hendak mendahului kendaraan di depannya, namun muncul kendaraan lain dari arah berlawanan. Sopir yang panik pun menabrak truk yang sedang parkir.
Saya berhenti mau ngontrol angin. Posisi mobil udah di pinggir jalan. Tiba-tiba ada angkot dari arah utara oleng keluar jalan. Saya tujuan mau Bawa apa ini? bawa LMO ya. Korban tewas dan luka dibawa ke RSUD Bumi Ayu Brebes dan RSUD Aji Barang Kabupaten Banyumas. Kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudibar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras dan angin kencang merobohkan sebuah papan reklame di Jalan Ahmad Atnawijaya, Kota Bogor. Reklame yang roboh ini menimpa pedagang sate dan juga pengendara motor. Ayah itu kan ayah jelmaan. Papan reklame setinggi 12 meter di Jalan Ahmad Atnawijaya, Kota Bogor, Jawa Barat, roboh pada Kamis sore. Reklame menimpa gerobak pedagang sate dan seorang pemotor. Sejumlah petugas BPBD dan Damkar Kota Bogor langsung evakuasi gerobak dan motor yang tertimpa. Beruntung 2 korban selamat dari musibah tersebut. Soalnya tadi papan reklame nimpanya ke ini dulu, ke kabel. Jadi dia nggak langsung jatuh. Udah sempat ketimbang saya juga gitu. Alhamdulillah saya selamat. Apa yang rusak, Bang? Apa yang rusak? Ya semuanya rusak. Gerobak, tenda udah hancur semua, udah nggak bisa jualan saya. Udah nggak bisa jualan ya? Udah nggak bisa jualan sama sekali. Ya kalau sore ini musibah yang terjadi di Bogor, sore ini baru ini yang lumayan besar juga tadi nimpa warga sama motor. Tapi alhamdulillah selamat, hanya lecet-lecet sama motornya juga nggak rusak berat. Sama ada gerobak tadi, sama gerobak ya, gerobak sate. Robohnya reklame terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan deras dan angin kencang. Akibat peristiwa ini, gerobak sate dan motor rusak dan membuat arus lalu lintas di lokasi sempat macet. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, alat kelamin anak terpotong saat ikuti sunatan massal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ya, pemirsa, akibat kejadian ini keluarga korban melaporkan dugaan malpraktik. Naas AL, bocah 8 tahun terpotong alat kelaminnya saat mengikuti sunatan massal di Desa Masambulau, Kelurahan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, 17 Oktober kemarin. Akibat kejadian tersebut, ayah korban yang didampingi kuasa hukum korban membuat aduan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Aduan ini berkaitan dengan dugaan malpraktik yang dilakukan oleh bidan saat sunatan massal yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kesulitan membuang air kecil. Setelah terjadi sunatan massal, rupanya alat kelaminnya terpotong. Maka dari itu, saya sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya-upaya hukum terkait anak alat ini sebagai korban, ya, tanggung-jawaban dari pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan sunatan massal tersebut. Terkait laporan tersebut, pihak kepolisian akan memproses dan memeriksa sejumlah saksi guna menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kejadian ini. Kami akan periksa saksi-saksi, kemudian kami mungkin akan tentukan siapa yang harus bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Termasuk penyelenggara, Bang, Dinkes Lahat. Ya kami belum tahu, karena kami belum ada memeriksa siapapun. Ya, kami sedang melengkapi administrasi, kemudian kami mungkin akan melakukan pemeriksaan. Sebelumnya, keluarga telah membawa bocah 8 tahun tersebut ke rumah sakit, namun dokter menyatakan alat kelamin yang terpotong tidak bisa disambung lagi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah video seorang perenang cilik menangis karena batal menjadi juara viral di media sosial. Ya, sang anak menangis karena posisinya sebagai juara 2 di ajang Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten atau POPCUP Sleman digantikan orang lain. Video berdurasi 1 menit 22 detik ini viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak seorang anak menangis dan ditenangkan oleh orang tuanya. Si anak bernama Giat Gajaksada atau Egi berusia 9 tahun ini menangis karena tak menjadi juara saat mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten atau POPCUP Sleman. Padahal orang tua Egi sempat merekam video saat Egi berlaga di nomor 100 meter gaya bebas putra.
Dan saat itu Egy berhasil menjadi tercepat kedua. Namun saat pengumuman pemenang, nama Egy justru tak disebut oleh panitia dan pemenang kedua diisi oleh anak lain. Orang tua Egy yang mengajukan protes dengan bukti video pun diabaikan oleh panitia. Ada dapat juara 3 di 50 meter gaya bebasnya. Nah, jadi masih bisa terhibur lah. Nah, setelah dari acara perlombaan tersebut, kami pulang ke rumah dan saat di rumah anak saya pasti teringat lagi dan situlah anak saya mengeluarkan isi hatinya lah, menangis. Makanya sebagai orang tua, ibu terutama mendampingi anak saya dengan ya memperkuat, mengikhlaskan bahwa hasil itu tidak sesuai apa yang kita inginkan. Pasca viral, Dinas Pemuda dan Olahraga Sleman pun memediasi antara orang tua Egy dan pihak terkait lainnya. Dalam hasil mediasi ini diputuskan bahwa Egy berhak mendapatkan juara 2 bersama atau kembar di nomor pertandingan 100 meter gaya bebas putra. Pihak Dispora Kabupaten Sleman juga menyatakan adanya dugaan human error penjurian, mengingat banyaknya peserta dan nomor renang akuatik yang diperlombakan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trujoko, iNews melaporkan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya kita akan tanyakan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Bapak Agung Armawanta. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang. Ya, Pak Agung, bagaimana Anda menanggapi terkait polemik dari anak tadi begitu ya, yang juara 2 tetapi ini posisinya jadinya digantikan oleh orang lain? Jadi cabang olahraga renang ini bagian dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar antar Kapanewon yang kebetulan setiap Kapanewon itu seharusnya memberikan official atau tim kontingen yang mendampingi, karena aturan DTM-nya adalah yang pertama kalau ada yang keberatan itu yang mengajukan officialnya, kemudian di perangkat pertandingannya di ungkap akuatik juga sudah disepakati digunakan timekeeper, jadi kita masih belum menggunakan kamera bawah air atau kamera sebagai perangkat alat teknologi pertandingan, sehingga ketika perangkat pertandingan ini sudah kemudian mungkin ketika ada penghitungan itu bisa jadi kemungkinan dari 20 nomor ini ada satu nomor yang kemudian mengandung unsur keberatan. Nah, memang kemudian kalau diambilnya dari kamera itu sebetulnya juga di arena pertandingan itu tidak boleh ada orang yang tidak berkepentingan masuk, karena penonton orang tadi punya tribun sendiri. Sehingga dari kesimpulan kami bahwa secara aturan itu memang ada kekurangan dan kelemahan ketika kemudian menjadi komplain tidak diterima, karena secara formal memang komplain seharusnya adalah dari officialnya. Nah ini kan kebetulan orang tuanya yang tidak diberikan ke untuk menjadi official. Ya, tetapi kemudian kami mempertimbangkan teknologi ini kan juga mulai bisa digunakan, sehingga ketika kemudian ada aduan keberatan dan kemudian kami evaluasi, ya akhirnya kita harus memberikan keputusan supaya ini bisa selesai. Satu, dari sisi perangkat pertandingan semua sudah dipenuhi standar technical meeting jurnis. Yang satu kemudian dengan ada meskipun hanya referensi tapi juga memberikan dukungan untuk kemudian ini menguatkan, sehingga kita bagaimana olahraga yang lain kita itu terbiasa juga ketika sama-sama waktu. Ya, Pak Agung, kenapa ketika saat itu video itu ada dan sebelum viral itu terjadi, kenapa tidak langsung diusut, Pak Agung? Mengingat karena video itu jelas sekali. Sampai berita ini akhirnya viral baru diusut. Jadi bukannya diusut atau tidak, karena setiap kali pertandingan itu kan sudah ada perangkatnya, ada yang memutuskan ya, ada perangkat yang punya kewenangan, ada referee-nya. Sehingga ketika kemudian hari kedua itu kami bisa tanya, ada nggak permasalahannya? Oh kemarin ada Pak, tapi sudah selesai gitu. Oh ya sudah, artinya lancar. Nah baru kemudian muncul itu, sehingga ketika muncul itu kemudian kami juga kumpulkan data dulu. Setelah itu kemarin kita sudah kumpulkan semuanya untuk kemudian kita selesaikan.
Jadi bukannya tidak diusut, ya sudah begitu ini, karena aturannya seperti itu, ya kita ikuti, hormati juga semua yang sudah disepakati di aturan pertandingan. Oke, jadi Bapak mendapatkan laporan begitu ya dari tim bahwa sebenarnya sudah aman. Tapi mengapa nih Pak akhirnya diputuskan ada 2 juara, jadi kembar ya untuk juara 2-nya di final tersebut? Karena ini kan olahraga yang untuk memotivasi regenerasi pembibitan atlet di usia yang masih dini, sehingga kita juga menghormati keputusan awal dan kemudian juga tidak mungkin kemudian merusak hati mereka yang sudah ditetapkan di awal, karena semua punya plus minus, sehingga kemudian ini juga mendorong memotivasi yang hasil dari Ya Pak Agung, kalau dari perolehan waktu Bapak, perolehan waktu tercatat apakah di finish yang sama di juara 2 ini ada dua-duanya sama? Apakah mereka mencatatkan waktu yang sama juga atau seperti apa Bapak? Jadi ini kombinasi antara catatan kiper yang kita gunakan, kemudian juga referensi yang sebenarnya di aturan tidak digunakan untuk kemudian dipadukan. Jadi ini jalan tengah yang kemudian mengakomodir permasalahan ini dan sebagai solusi jalan tengah. Oke, berarti ini karena memang lebih ke mengambil jalan tengah aja begitu Pak ya? Dan ya, karena kita menghormati aturan pertandingan dan juga menghormati referensi dari aduan ini yang memang ada semacam bukti tambahan. Artinya ya, meskipun tidak digunakan di aturan pertandingan. Ya Bapak, ini kan tadi ada juara 2-nya kembar nih Bapak. Dengan infonya Egy sebagai pihak yang dirugikan ketika itu sering kerap menangis. Ini ada penanganan khusus nggak dari pihak penyelenggara untuk mengatasi traumanya Egy? Kemarin anak ini sudah sudah bisa bergembira dan event-event kan biasa dilakukan. Kita juga sering melakukan event terbuka, kemudian juga ada olahraga yang kemudian dilakukan masyarakat sendiri, sehingga sebetulnya masih banyak event yang memungkinkan untuk melatih mental mereka lebih kuat lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agung. Kita juga berharap semua penyelenggaraan olahraga dan judul olahraga harus tetap menjunjung sportivitas ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Agung. Selamat beraktivitas kembali Pak. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku telah mempersiapkan diri bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk menghadapi debat Pilpres 2024. Ya pemirsa, KPU RI akan melaksanakan debat Capres-Cawapres sebanyak 5 kali. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku siap mengikuti debat Capres-Cawapres 2024. Meski belum mengetahui tema, Capres nomor urut 3 ini mengaku sudah mempersiapkan diri. Bersama pasangannya, Mahfud MD, Ganjar optimis bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terkait persiapan debat sendiri, seperti apa Mas debat persiapan? Terkait ada persiapan khusus mungkin Mas tanggal 14 Ada pasti persiapannya soal apa materinya, saya belum tahu sih. Kita mesti menyiapkan hal yang sifatnya satu konseptual. Yang kedua, bagaimana cara operasional, tentu karena kami punya pengalaman politis yang bisa ditunjukkan pada masyarakat sehingga masyarakat yakin bahwa gagasan itu akan bisa diimplementasikan. Diketahui Komisi Pemilihan Umum akan menggelar 5 kali debat di pemilihan presiden 2024. Debat akan dilaksanakan 2 kali pada bulan Desember 2023, 2 kali pada bulan Januari, dan 1 kali pada bulan Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi soal adanya dugaan kebocoran data pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Ganjar meminta KPU untuk segera memperbaiki sistem agar tidak mudah diretas. Ganjar Pranowo, calon presiden dari Partai Perindo nomor urut 3, respon adanya dugaan kebocoran data pemilih pada pemilu 2024. Ganjar mengatakan bahwa seharusnya Komisi Pemilihan Umum segera memperbaiki sistem agar tidak mudah diretas.
Ganjar juga mengatakan bahwa tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sedang memantau perkembangan dugaan kebocoran data pemilih dan juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk terlibat mengusut dugaan kebocoran data pemilih 2024. Betul diberikan bersama Indonesia untuk keadilan. Tentu banyak catatan-catatan yang diberikan itu adalah masukan untuk perbaikan. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan enggan berkomentar terkait dugaan kebocoran data KPU. Sementara Cawapres Caimin mengatakan kebocoran data menunjukkan kelalaian masyarakat dalam mengawal KPU dalam pemilu 2024. Kedepannya, kebocoran data pemilihan harus segera diatasi dan diusut tuntas agar tak berdampak pada masyarakat. Terlebih, disalahgunakan di waktu pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon wakil presiden Partai Perindo Mahfud MD bertemu dengan sahabat Mahfud Muda di Posko Mahfud Muda Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Berdirinya Posko Sahabat Mahfud Muda untuk berdiskusi dan menjalin silaturahmi dengan anak-anak muda. Calon wakil presiden Partai Perindo Mahfud MD bertemu dengan sahabat Mahfud Muda di Posko Mahfud Muda Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut sekaligus mendirikan posko pertemuan untuk anak-anak muda yang ingin bertukar pikiran dengan Mahfud MD untuk melangkah lebih maju. Menurut Mahfud, generasi muda memiliki peluang besar yang lebih maju dan harus diperjuangkan bersama. Mahfud juga mengaku pendirian posko tersebut bukan bagian dari kampanye, melainkan pendirian kantor seperjuangan. Kita ketemu di sini karena untuk menyamakan pandangan kita tentang situasi, kemudian kita akan melangkah kemana. Tentu ketika akan melangkah kemana itu nanti melalui kampanye-kampanye sesuai jadwal dan sesuai aturan. Jadi pertemuan ini hanya ingin menegaskan bahwa kita generasi muda itu punya peluang yang besar untuk maju. Dalam kesempatan itu, Cawapres nomor urut 3 ini juga menyempatkan diri untuk bermain tenis meja bersama. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Sementara itu, tim hukum TPN Ganjar Mahfud menyikapi terkait dengan pelaporan juru bicara TPN Aiman Wicaksono ke Polda Metro Jaya. TPN menyebut ada 1.000 pengacara siap mengawal kasus ini. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mengaku terkejut terkait pengiriman surat pemanggilan dirinya oleh Polda Metro Jaya yang dikirim pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Aiman mengaku hal itu sempat membuat panik pihak keluarganya. Mengapa harus mengirimkan surat di tengah malam, di luar jam batas kewajaran? Ya jelas itu jam, menurut saya itu jam tidak wajar untuk mengantarkan undangan, untuk bertamu ya. Anak saya masih usia SMP dan SD, ya tentu terbangun dan juga kaget nanya kepada ibunya siapa yang ngebel gitu ya. Oh, ibunya menjawab ini dari pihak kepolisian, ya tentu dia terkejut ya untuk menyampaikan surat itu. Tapi ya itulah faktanya yang terjadi. Jadi saya pikir apa tidak ada waktu lain untuk mengantarkan surat. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud menyayangkan hal tersebut dan menduga ada cara-cara yang dilakukan untuk melakukan intimidasi. Dugaannya adalah intimidasi. Tentunya dalam hal ini kami sangat menyayangkan, sangat menyesali apabila proses demokrasi yang sedang berjalan ini dan kemudian terkait dengan kebebasan berpendapat dari warga negara Indonesia yang kemudian kalau kita berpendapat apa-apa dilaporin polisi, ini akan mengancam proses demokrasi yang sudah kita bangun selama ini. Meski begitu, tim kuasa hukum mengaku tetap akan mengikuti proses hukum sesuai dengan aturan. Bahkan, ada 1.000 pengacara yang menyatakan siap mendampingi Aiman dalam kasus ini. Sudah banyak pengacara yang bergabung untuk mendukung Mas Aiman Wicaksono. Ada 1.000 pengacara
yang bersedia untuk menjadi pengacara Mas Aiman Wicaksono. Mereka menyampaikan kepada kami siap berdiri di belakang Mas Aiman, kita akan mendampingi Mas Aiman Wicaksono. Pemanggilan ini buntut video yang diunggah melalui media sosial yang mengkritik netralitas aparat kepolisian dalam pemilu 2024. Namun bukannya berbenah untuk semakin menguatkan netralitas aparat, kritikan ini justru berbuah pelaporan oleh 6 pihak di hari yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Di masa kampanye, caleg Partai Perindo menggelar berbagai kegiatan bersama masyarakat. Ya, pemirsa, seperti Vena Melinda yang mengikuti senam Zumba bersama ratusan warga di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ratusan warga antusias mengikuti senam Zumba bersama caleg DPR RI Dapil Jatim 6 dari Partai Perindo Vena Melinda di lapangan Plampang, Desa Jugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Warga mendoakan Vena Melinda dan Partai Perindo lolos ke parlemen dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Senang banget ya, hebat, sukses selalu. Semoga nanti sampai gerobak-gerobak Perindo sampai di desa kita ya. Di Kecamatan Kesamben, Vena Melinda juga mengunjungi rumah warga dan bersilaturahmi dengan tokoh agama untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi mereka. Saya tuh pengen banget Pak ada regenerasi dari mungkin Bapak punya anak, punya cucu, bener nggak? Harus menggantikan Vena Melinda jadi anggota DPR RI. Bersama Partai Perindo, Vena Melinda juga mensosialisasikan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kiki Fatmala, pemeran si manis Jembatan Ancol, meninggal di usia 56 tahun. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di iNews. Ya, pemirsa, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Ya, artis Kiki Fatmala meninggal dunia usai berjuang melawan komplikasi akibat kanker yang dideritanya. Dan kabar duka ini disampaikan oleh pihak keluarga melalui akun Instagram Kiki Fatmala. Pemeran si manis Jembatan Ancol ini meninggal di usia 56 tahun. Kiki meninggal usai berjuang melawan penyakit kanker yang dideritanya. Dan sebelumnya, Kiki Fatmala didiagnosis mengidap kanker paru-paru pada 19 November 2021 lalu. Pihak keluarga meminta privasi dan juga pemakaman akan digelar secara tertutup. Sebagai seorang artis dan model Indonesia, perempuan kelahiran 14 Agustus 1967 memulai karir aktingnya dalam film Permainan di Balik Tirai pada tahun 1988. Namun popularitas Kiki Fatmala meroket saat memerankan Meriam dalam sinetron horor komedi Si Manis Jembatan Ancol 2. Dan pada tahun 1994, Kiki juga aktif sebagai instruktur aerobik dan mendirikan sanggar aerobik. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri diperingati oleh ribuan ASN di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, para ASN menggelar upacara di lapangan Pancasila Simpang 5. Ribuan aparatur sipil negara ASN pemerintah Kota Semarang mengikuti upacara peringatan HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Dalam peringatan ini, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya, Wali Kota perempuan pertama di Kota Semarang ini mengapresiasi ASN yang sudah bekerja dengan berbagai inovasinya untuk kemajuan pembangunan Kota Semarang. Jelang Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Mbak Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang tersebut, juga mengingatkan komitmen untuk netralitas ASN.
bagaimana Korpri ini mendapatkan apresiasi karena mereka adalah teman-teman yang sangat luar biasa di dalam mendorong melayani masyarakat untuk bisa menjadi Semarang ini semakin hebat. Tidak hanya memberikan apresiasi bagi ASN berprestasi, Pemkot Semarang juga memberikan apresiasi pada TNI Polri yang ikut turun tangan menangani berbagai masalah di Kota Semarang. Dalam kesempatan ini, Pemkot Semarang juga meluncurkan Korpri Peduli berupa scan barcode yang memudahkan ASN memberikan bantuan sosial. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Dan usai sudah iNews siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. Ya pemirsa, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi rekan kami, Baby Kristami akan membawakan program Indonesia Memilih. Ya, Baby di Indonesia Memilih kali ini akan fokus membahas apa nih? Ya, Prisa, Pram dan juga pemirsa, Indonesia Memilih episode hari ini kita akan melihat bagaimana nanti debat Capres-Cawapres yang sudah diumumkan oleh KPU yang dimulai pada tanggal 12 Desember. Dan seperti apa masyarakat melihat hal ini? Akan dibahas di Indonesia Memilih bersama saya, Baby Kristami, dalam 30 menit ke depan. Oke. Baik pemirsa, usai sudah siang hari ini pemirsa tetap di siang untuk menyaksikan program Indonesia Memilih. Dan saya Pram, jadi rekan saya. Ya, dan saya Prisa Sombodatu. Terima kasih dan sampai jumpa.